Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema tentang mengembangkan kapasitas. Kita baca satu ayat dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang kedua dan yang ketiga bagian A. Saya akan bacakan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, siapapun kita, semua manusia ketika lahir ke dalam dunia diberikan modal dasar oleh Allah, yaitu kemampuan. Kemampuan itu berbicara apa? Talenta, skill atau kemampuan. Itu yang menjadi modal dasar diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Dan setiap manusia diberi talenta atau kekuatan yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan mereka. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 4 talenta, dan ada yang diberi talenta sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi kita melihat ada banyak orang yang puas dengan talenta yang dimilikinya, sehingga tidak perlu untuk mengembangkannya atau mempergunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta itu ditimbun atau dipergunakan untuk diri sendiri. Ada orang yang demikian. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini, talenta adalah sekali lagi modal dasar dan bukan hasil akhir. Itu sebabnya kita perlu kembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang profesional di bidangnya. Kita terus-menerus belajar. Kita terus-menerus mengasah talenta yang Tuhan beri itu kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita lihat tadi dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54 tadi, firman Tuhan bertujuan untuk mengingatkan kita agar kita selalu meningkatkan kapasitas hidup kita, meningkatkan kapasitas atau kekuatan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Harus dikembangkan. Kitab Amsal berkata, kita lihat ini, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, kita bacakan. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang rajin, tetapi Amsal juga berbicara supaya kita rajin terus-menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan zaman, dan terus juga rajin berkarya mengembangkan apa yang ada pada kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi kaya. Kaya di dalam segala hal. Kita lihat satu ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ini penting sekali. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kekuatan itu ialah talenta, kapasitas atau skill gitu,
untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saya mau katakan, Tuhan tidak memberikan kekayaan kepada kita, tetapi Dia memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjadi kaya. Saya ulangi baca ayat ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Dia tidak memberikan kekayaan, tetapi Dia memberikan kekuatan supaya kita menjadi kaya. Kekuatan ini talenta. Talenta ini harus kita kembangkan. Ketika kita kembangkan dengan tangan yang rajin seperti Amsal katakan, maka kita akan menjadi kaya. Kaya di dalam segala hal. Mengembangkan kapasitas. Jadi saya mau katakan, Allah tidak memberi kepada kita ikan, tetapi Dia memberi pancing kepada kita supaya kita mempergunakan pancing ini untuk menangkap ikan. Atau bahasa lain, Dia memberikan pekerjaan kepada kita, bukan uang, tetapi pekerjaan, supaya dengan bekerja kita mendapatkan uang. Jadi kita yang harus mengelola, kita yang harus mengembangkan kapasitas kita supaya kita menjadi kaya. Lihat orang yang mengembangkan kapasitas, skillnya. Kalau dia asah terus skill itu, dia akan menjadi fraud di bidangnya. Ketika dia fraud, dia akan dibayar mahal. Ketika dia dibayar mahal, otomatis dia menjadi kaya. Gitu. Orang kalau tidak mau mengembangkan kapasitas, dia tetap akan hidup miskin. Kita harus mengembangkan kapasitas kita. Sebab apa? Sebab Allah sudah memberikan kepada kita modal dasar tadi, yaitu kekuatan, kemampuan, skill. Kita harus kembangkan ini terus. Supaya apa? Supaya kita menjadi pro dan menjadi kaya. Demikian juga hamba-hamba Tuhan. Kita harus mengembangkan kapasitas kita. Kita belajar terus menggali kebenaran firman Allah. Kita sekolah. Terus kita kembangkan dan akhirnya kita menguasai bidang kita. Khotbah kita berkualitas, bukan berputar-putar, tetapi sistematis. Ini kan mengembangkan kapasitas dengan belajar. Begitu juga kapasitas yang lain, kapasitas doa. Doa kita yang mungkin hari ini 1 jam menjadi 2 jam, 3 jam. Dengan mengembangkan itu Tuhan akan memberkati kita. Dengan diberkatinya kita akan menjadi kaya. Jadi perlu dikembangkan, baik itu kapasitas intelektual pengetahuan kita maupun kapasitas doa kita. Bahkan kapasitas hati kita sebagai hamba Tuhan. Untuk kita bisa menampung banyak keluhan, bahkan kita bisa menampung banyak apa yang menjadi beban-beban orang dalam hidup ini. Kita sanggup mendoakannya. Kakaknya kita harus berkata, Tuhan kembangkan kapasitas hatiku supaya aku terbeban untuk mendoakan orang lain. Kembangkan kapasitas intelektual, kapasitas hati. Kita kembangkan kapasitas doa kita, kapasitas puasa kita kembangkan. Ketika ini kita kembangkan, maka kita akan naik, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita diberkati, kita menjadi kaya di bumi maupun di sorga. Di hari-hari ini, di hari-hari yang sukar, saya pernah katakan, supaya kita bisa tetap eksis di hari-hari yang tidak menentu ini, kita harus mengembangkan kapasitas hidup kita supaya kita bisa tetap eksis. Terutama apa? Kapasitas doa kita kembangkan. Rajin baca firman Tuhan agar jangan sampai kita menjadi orang yang miskin jasmani dan miskin rohani, tetapi yang Tuhan inginkan ialah kita menjadi orang yang kaya jasmani, kaya rohani. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita orang percaya. Jangan hanya kaya rohani tapi miskin jasmani, atau sebaliknya, jangan hanya kaya jasmani tapi miskin rohani, tetapi ada sama jasmani dan rohani. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita orang-orang percaya. Mari kita kembangkan kapasitas kita, talenta kita, kekuatan kita. Kekuatan adalah talenta atau skill, kapasitas yang Tuhan berikan sebagai modal dasar ketika kita lahir ke dalam dunia ini. Kita kembangkan terus.
sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang prof di bidangnya. Terima kasih, bila firman ini menjadi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.